Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua, amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran tema 9 subtema 2 pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4, IPA KD 3.9, dan SPDP KD 3.3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat menjelaskan informasi-informasi penting dan isi iklan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menuliskan informasi-informasi isi iklan televisi dan internet, siswa dapat menyimpulkan informasi-informasi penting isi suatu iklan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar minuman yang merupakan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen, siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun zat campuran dari ciri-ciri zat campuran dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi menentukan contoh jenis campuran, siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun zat campuran dan menuliskan sifat atau ciri-ciri zat campuran dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menjelaskan pola lantai gerak tari dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menuliskan bentuk pola lantai tarian dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mencoba memperagakan bentuk pola lantai tarian daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai tarian daerah dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Untuk mengisi acara perpisahan dengan kakak kelas 6, Siti, Lani, Dayu, Udin, Edo, dan Beni akan menampilkan karya tari. Mereka semangat dan giat berlatih. Pada hari Minggu mereka berlatih tari saman di rumah Siti. Mereka berlatih dengan panduan kaset CD player. Ayah Siti yang kebetulan pandai menari mendampingi Siti dan teman-temannya berlatih menari. Mereka berlatih dengan semangat dan gembira. Ibu Siti senang melihat semangat Siti dan teman-temannya dalam berlatih gerak tari. Ibu Siti menyiapkan minuman dan hidangan untuk Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya istirahat berlatih menari sambil menonton televisi. Kebetulan mereka melihat iklan sebuah produk vitamin yang berlatar belakang tari saman. Berikut ini adalah iklan televisi yang dilihat Siti dan temannya. Perhatikan iklan televisi yang dilihat Siti dan kawan-kawannya. Iklan yang dilihat Siti dan teman-temannya adalah iklan vitamin untuk kesegaran tubuh. Iklan tersebut memberikan informasi penting tentang vitamin, yaitu untuk kesegaran tubuh supaya lincah dan bergerak dan beraktivitas. Vitamin juga menjaga metabolisme tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa iklan pada gambar mengajak pada khalayak untuk minum vitamin itu. Iklan televisi merupakan iklan elektronik. Selain iklan televisi, iklan elektronik dapat berupa iklan internet dan radio. Perhatikan cuplikan gambar iklan televisi dan internet berikut. Buatlah kesimpulan informasi penting tentang isi iklan elektronik melalui media televisi dan internet berikut.
Iklan pasta gigi, sampo, dan sirup tentu sering kamu lihat, baik melalui televisi maupun internet. Benda-benda di sekitarmu seperti ketiga barang tersebut merupakan benda ekonomi. Mengapa pasta gigi, sampo, dan sirup termasuk benda ekonomi? Coba kamu ingat, bukankah kamu membutuhkan ketiga benda tersebut dalam kehidupan? Itulah alasan pasta gigi, sampo, dan sirup merupakan contoh benda ekonomi. 6 gelas sirup dingin dan 1 gelas kopi panas beserta makanan kecil telah selesai ibu siapkan. Ibu memanggil Siti untuk membantu membawa ke teman-teman Siti dan ayah. Siti segera membantu ibu menghidangkan minuman dan makanan kecil untuk ayah dan teman-temannya. Ayah, Siti, dan teman-temannya menikmati hidangan yang disajikan Siti dan ibunya. Tidak lupa teman-teman Siti mengucapkan terima kasih kepada Siti dan ibunya. Masih ingatkah kamu air sirup dan air kopi termasuk materi campuran? Tentu kamu masih ingat, bukan? Termasuk campuran heterogen atau campuran homogenkah air sirup dan air kopi? Mari kita amati kembali. Yang pertama, air sirup merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan sari buah, tergantung rasanya. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut. Setelah dicampur menjadi air sirup, ketiga zat air mineral, gula, dan sari buah tidak dapat dipisahkan lagi. Artinya ketika zat telah tercampur sempurna, jadi air sirup termasuk materi campuran homogen. Air kopi bubuk merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan serbuk kopi. Perhatikan campuran ketiga zat tersebut setelah dicampur menjadi air kopi. Antara air dan kopi masih bisa dipisahkan. Bubuk kopi yang sudah tercampur air memisahkan diri di dasar gelas. Artinya zat-zat penyusun air kopi tidak tercampur secara sempurna. Jadi air kopi termasuk materi campuran heterogen. Berdasarkan ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Kamu telah memahami komponen penyusun campuran. Pada dasarnya, komponen penyusun campuran bisa berupa campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, dan senyawa dengan senyawa. Pernahkah kamu membuat minuman susu? Ketika membuat minuman susu, kita mencampurkan susu bubuk dengan air panas. Setelah itu diaduk secara merata sehingga susu bubuk yang awalnya berwujud padat menjadi tidak terlihat. Susu bubuk yang telah tercampur dengan air dinamakan campuran. Jadi campuran dapat didefinisikan sebagai materi yang terdiri atas 2 jenis zat atau lebih. Sekarang coba kamu tuliskan beberapa jenis campuran. Kamu bebas menentukan jenis campurannya. Selanjutnya identifikasi komponen penyusun campurannya dan tuliskan pula sifat-sifat atau ciri-ciri campuran tersebut. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Contohnya, air sirup. Komponen penyusunnya yaitu terdiri air mineral, gula, dan sari buah. Sifat dari campurannya yaitu campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Silakan kalian lanjutkan contoh jenis campuran, kemudian penyusun campuran tersebut.
dan sifat campurannya. Siti dan teman-temannya telah beristirahat cukup. Mereka pun mulai berlatih kembali. Ayah Siti meminta Siti dan teman-temannya berlatih dengan sungguh-sungguh. Siti dan teman-temannya harus melakukan gerakan secara benar dan kompak. Mereka juga memperagakan gerak dengan pola lantai supaya tarian mereka terlihat lebih indah. Berikut gerak-gerak yang mereka lakukan. Berdasarkan gerak tari yang dilakukan Siti dan teman-teman di atas, sebutkan bentuk pola lantainya. Tuliskan pada buku tulis kalian, mulai dari gerak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.